Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana keadaannya? Sehat semua ya? Semoga semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa mengisi absensi pada kolom komentar. Mengapa? Karena apabila kalian tidak mengisi absensi pada kolom komentar, maka kalian dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Pembelajaran kita hari ini adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat, serta B tidak boleh atau sama dengan 0. Nah, dipahami betul-betul tentang definisi bilangan rasional ini. Kemudian, persamaan rasional. Persamaan rasional itu adalah persamaan yang dalam bentuk pecahan dan penyebutnya memuat variabel. Ingat, yang penyebutnya memuat variabel. Nah, selanjutnya kita ada membahas penyelesaian persamaan rasional. Nah, persamaan, misalkan persamaan min 9 per 2x plus 5 sama dengan 1 per x min 3 merupakan persamaan rasional. Satu variabel. Mengapa kok satu variabel? Karena di sini yang diketahui variabelnya itu hanya x. Apabila ada 2x plus 5y, maka variabelnya ada 2. Karena di sini hanya x, maka satu variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan rasional tersebut? Maka coba perhatikan langkah-langkah berikut ini. Persamaan min 9 per 2x plus 5 sama dengan 1 per x min 3, itu yang penyebutnya dikalikan dengan pembilang, sehingga menghasilkan 9x-nya tetap. Penyebutnya dari 1 itu kita tarik ke ruas sebelah kiri, sehingga dikalikan. Karena tadi dibagi yang di sebelah kanan, apabila ditarik, maka akan dikalikan. Sehingga hasilnya min 9 dikali x min 3 sama dengan 1 dikali 2x plus 5. Ingat, pada plus minusnya, ini tetap ya, karena sama-sama dikali, sehingga plus minusnya tetap. Sehingga hasilnya berapa? Kita operasionalkan yang tadi. Hasilnya min 9x plus 27. Dari mana? Dari ini. Min 9 ini dikali x sama dengan min 9x. Min 9 dikali min 3 hasilnya adalah plus 27. Sama dengan 1 dikali 2x hasilnya berapa? Tetap 2x. 1 dikali 5 hasilnya berapa? Tetap 5. Sehingga apabila disederhanakan, yang x dijumlahkan atau dikurangkan dengan x, sehingga min 9x ini tetap, yang 2x di ruas sebelah kanan ini digeser ke ruas sebelah kiri, sehingga hasilnya min 2x, yang awalnya tadi positif sehingga menjadi negatif min 2x, ya. Kemudian di sisi ruas kanan bagaimana? Plus 5-nya ini tetap, yang plus 27 ini digeser ke ruas kanan sehingga hasilnya min 27. Ya, ingat apabila pindah ruas, maka plus minusnya berubah. Saya ingatkan kembali itu ya, karena di pembelajaran sebelumnya itu, di pengerjaan soal, kalian masih ada kesalahan di plus minusnya.
Jadi itu harus sangat diperhatikan karena itu juga merupakan karena nanti apabila plus minusnya itu berubah, maka nilai akhirnya pun juga ikut berubah. Nah, kita kembali ke penyelesaiannya. Ini hasilnya jadi berapa? Min 9x min 2x. Karena min-min, maka minusnya ini dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah min 11x. Sama dengan berapa? Ini ada plus 5 min 27. Sehingga ini dikurang. Min 27-nya ini dikurang. Sehingga hasilnya min 22. Nah, sehingga x-nya berapa? X-nya adalah, ini sama-sama min. Min 22 dibagi min 11. Nah, pada peraturan matematika, apabila minus dibagi dengan minus, itu hasilnya menjadi positif. Nah, min 22 dibagi min 11 itu berapa? Adalah 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan min 9 per 2x plus 5 sama dengan 1 per x min 3 adalah 2. Selanjutnya adalah kita ke contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan rasional berikut. 3x min 2 per x plus 6 sama dengan 2x min 1 per x plus 4. Nah, penyelesaiannya adalah sama seperti tadi. Penyebut di sebelah kanan dikalikan dengan pembilang di sebelah kiri. Sedangkan penyebut di sebelah kiri dikalikan dengan pembilang di sebelah kanan. Sehingga 3x min 2 dikalikan x plus 4 sama dengan 2x min 1 dikalikan x plus 6. Hasilnya berapa? Hasilnya, ini pertama 3x ini dikalikan x dulu. Hasilnya 3x kuadrat. Lalu 3x dikali 4, hasilnya adalah berapa? 12x. Kemudian ini min 2 dikali x min 2x, sehingga tadi berapa? Tadi itu x-nya ada 12x sama min 12x, sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 10x. Nah, ini lalu kemudian yang ini adalah hasilnya min 8. Nah, di sebelah kanan sama juga, dikalikan 1 per 1, sehingga hasilnya 2x kuadrat plus 11x min 6. Nah, ini disederhanakan sehingga di ruas kanan ini kita nolkan terlebih dahulu. Nah, 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Mengapa ini menjadi minus? Karena awalnya ini adalah plus di ruas kanan. Sehingga apabila dipindah ke ruas kiri, maka hasilnya akan minus. Perhatikan ya, apabila pindah ruas, maka plus minusnya akan berubah. Sama dengan yang plus 11x ini apabila pindah ruas maka menjadi minus. Begitu ya. Nah, ini disederhanakan sehingga menjadi x kuadrat min x min 2. Nah, ini hati-hati apabila mengoperasionalkan antara plus minusnya. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat min x min 2 itu berapa? Nah, faktornya adalah x plus 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari x-nya sehingga ada 2x nanti. Yang pertama adalah x plus 1 sama dengan 0, atau yang x keduanya adalah x min 2 sama dengan 0. Nah, yang x pertama ini x sama dengan min 1, atau yang x yang kedua yaitu x sama dengan 2. Jadi kita peroleh x-nya itu ada 2. Yang pertama adalah min 1 dan yang kedua adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan rasional tadi adalah min 1 dan 2. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 per 2x plus 1 sama dengan x plus 5 per x kuadrat plus 2x min 3. Ini penyelesaiannya sama. Yang penyebut di sebelah kiri itu dikalikan dengan pembilang di sebelah kanan, pembilang di sebelah kiri dikalikan dengan penyebut di sebelah kanan, sehingga x
Sehingga 3 dikali X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan X plus 5 dikali 2X plus 1. Nah, ini dikalikan terlebih dahulu hasilnya. Hasilnya berapa? Ini 3 dikali X kuadrat, hasilnya 3X kuadrat. 3 dikali 2X, hasilnya 6X. 3 dikali min 3, hasilnya min 9, sama dengan, nah ini dikali 1 per 1. X dikali 2X, X dikali 1, 5 dikali 2X, 5 dikali 1. Nah itu nanti disederhanakan sehingga hasilnya 2X kuadrat plus 11X plus 5. Nah ini sama seperti yang tadi. Disederhanakan, ini yang ruas sebelah kanan dipindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga di sebelah kanan kita nolkan. Nah, ini berapa jadinya? 3X kuadrat min 2X kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat. 6X dikurang 11X, hasilnya min 5X. Min 9 di plus 5, hasilnya minus 14, sama dengan 0. Nah, faktor selanjutnya kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat min 5X min 14 ini berapa? Faktornya ketemu X plus 2 dikali X min 7. Nah, ini nanti X-nya sama seperti tadi, kemungkinannya X-nya ada 2. Yang pertama, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Atau X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan rasional tadi adalah min 2 dan 7. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang pertidaksamaan polinomial. Nah, pertidaksamaan polinomial itu apa sih? Pertidaksamaan polinomial adalah satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli dan pangkat tertingginya lebih dari 2. Nah, bentuk umumnya dari pertidaksamaan polinomial adalah berikut. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 X pangkat N min 2 plus titik sampai tak terhingga sampai A2 X pangkat 2 plus A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Ini mengapa titik-titik? Karena tak terhingga. Karena banyak sekali, sehingga nanti hasil akhirnya A0 X pangkat 0. Untuk N3 diperoleh polinomial A3 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Nah, ini harus nilai akhirnya ini harus A0 X pangkat 0. Itu harus sampai 0. Nah, untuk nilai N-nya 4 bagaimana, Bu? Ya sama. A4 X pangkat 4 ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 sampai A0 X pangkat 0. Kalau N-nya 2 sama, ya A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Jika Px suatu polinomial berderajat N, maka bentuk umum pertidaksamaan polinomial sebagai berikut. Px kurang dari 0 atau Px lebih dari 0, Px lebih dari atau sama dengan 0, Px kurang dari atau sama dengan 0. Nah, bagaimana sih penyelesaian pertidaksamaan polinomial itu? Yang pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan polinomial menjadi 0. Ingat, ini sangat penting Ibu tekankan lagi, ruas kanan dinolkan. Karena mengapa? Dari pekerjaan yang kemarin, itu kalian tidak mengikuti peraturan. Masih ada yang terdapat tidak mengikuti peraturan, sehingga ruas kanannya itu masih ada angkanya yang harusnya dienolkan terlebih dahulu. Maka ini Ibu ingatkan kembali, ruas kanan kita lihat dulu apakah sudah 0 atau belum. Kalau belum 0, kita nolkan terlebih dahulu.
Nah, yang kedua, buat ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Nah, seperti biasa, apabila bentuknya sudah sederhana, maka kemudian difaktorkan. Nah, yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat nol dan letakkan nilai pada garis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, setelah dibuat faktornya, kemudian dicari nilai X-nya, ada dua biasanya ya, nilai X-nya X1 dan X2. Nah, kemudian nilai X tadi itu kita taruh pada garis bilangan. Dengan ketentuannya, yang pertama, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka nilai pembuatan nol merupakan penyelesaian hingga diberi tanda dengan bulatan penuh atau hitam. Nah, kalau ada garis stripnya di bawah itu bulatannya itu hitam. Nah, jika tanda ketidaksamaannya kurang atau lebih dari, maka nilai pembuatan nol merupakan penyelesaian sehingga diberi tanda dengan bulatan kosong atau putih. Nah, yang keempat, tentukan tanda setiap interval dan batasi oleh nilai-nilai pembuatan nol pada garis bilangan. Nah, yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, agar lebih jelas dari peraturan-peraturan ini, maka kita simak contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan polinomial berikut. X min 1 dikali X plus 1 dikali X plus 3 lebih besar atau sama dengan 0. Ingat, ini tandanya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Maka bulatannya nanti hitam, dihitamkan. Nah, kita seperti langkah-langkah tadi kita urutkannya. Kita tulis dulu dari pertidaksamaannya. Kemudian setelah kita lihat dulu di ruas sebelah kanan, sudah 0 apa belum? Nah, ternyata sudah 0, maka selanjutnya kita tentukan nilai X-nya atau kita faktorkan. Karena ini sudah menjadi faktor, maka langsung saja kita pembuatan 0. Ini ada 3 ternyata, ada 3 titik ya jadinya. Titik pertama itu adalah X min 1, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Atau titik yang kedua, X plus 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan min 1. Atau titik yang ketiga, X plus 3 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita taruh titik-titik ini ke dalam interval. Interval yang pertama ini yang paling sebelah kiri, ini adalah min 3. Titik yang tengah adalah min 1. Titik yang paling kanan ini adalah 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui daerah penyelesaiannya itu bagaimana? Kita lakukan uji titik. Nah, ini pertama adalah yang daerah sebelah paling kiri adalah daerah min 3 ke kiri. Nah, daerah min 3 ke kiri itu berapa saja? Ada min 4, min 5, min 6, min 7. Mau diuji titik di angka berapapun silahkan, tapi Ibu ini ambil contohnya adalah min 4. Nah, kita ujikan ke X min 1 dulu, hasilnya apa? Hasilnya adalah minus. Bagaimana Bu caranya diujikan? Maksudnya itu bagaimana? Misal kita ambil nilainya min 4 gitu ya. Nah, kita ujikan di X min 1. Ya, X-nya ini diganti dengan min 4. Berarti berapa? Min 4, min 1, hasilnya apa? Min 5. Nah, ini min 5 itu masih minus kan? Nah, jadi ini ada. Jadi hasilnya minus. Nah, kalau X plus 1 berapa, Bu? X-nya ini diganti dengan min 4, sehingga min 4 plus 1 hasilnya adalah minus, masih minus 3. Kalau X plus 3, X-nya ini diganti min 4, hasilnya masih minus 1, sehingga minus dikali minus adalah min, tetap min. Nah, selanjutnya, titik selanjutnya adalah bagian ini, antara interval antara min 1 sampai 1. Nah, berapa aja?
kita ambil min 2. Nah, kita masukkan seperti tadi sehingga hasilnya min, min, dan plus. Nah, minus dikali minus, hasilnya adalah plus. Sehingga plus dikali plus, hasilnya adalah plus. Nah, selanjutnya adalah intervalnya 0. Kita kasih beri 0. Antara min 1 dengan 1 adalah 0. Nah, kita masukkan 0 seperti tadi ya. Dan selanjutnya, sehingga hasilnya min plus plus. Minus dikali plus itu adalah minus. Minus dikali plus adalah minus. Nah, sampai selanjutnya jadi himpunan penyelesaiannya itu ada berapa? Himpunan penyelesaiannya itu di sini. Berarti yang nilai plusnya ini ya. Karena mengapa? Karena ini ada garisnya tadi. Karena ada garisnya tadi berarti nilainya adalah positif. Sehingga kita cari yang ini hasil akhirnya ini tadi. Hasil yang positif ini tadi di berapa saja? Di min 2 dan juga 2. Nah, sehingga kita sudah beri tanda plus dan ini bulatannya hitam penuh. Jadi himpunan penyelesaian dari X min 1 dikali X plus 1 dikali X plus 3 lebih besar atau sama dengan 0 adalah min X lebih kecil atau sama dengan min 1, X lebih besar atau sama dengan min 3, atau X lebih besar atau sama dengan 1. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan polinomial berikut. X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Penyelesaiannya. Nah, ini kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat dulu. Di sebelah kanan sudah 0 apa belum? Ternyata sudah 0. Maka selanjutnya kita sederhanakan sehingga nanti bisa kita faktorkan. Nah, ini disederhanakan yang pertama, X di X pangkat 2 dikali dengan X min 1. Ya, ingat, bentuk sederhananya itu kita cek dulu ya. Jadi, jangan hanya asal kita sederhanakan, tapi hasilnya nanti berubah. Setelah kita sederhanakan bentuknya sehingga nanti bisa difaktorkan, kita cek dulu. Apakah bentuk yang baru ini nilainya sama dengan bentuk asalnya? Apabila nilainya berubah, maka tidak boleh ini bentuk yang baru ini digunakan, gitu ya. Jadi dicek dulu kebenarannya. Nah, selanjutnya adalah pembuatan 0. Yang pertama ada X itu tadi, kita sederhanakan lagi nilai X kuadrat dikali X min 1 tadi, kita sederhanakan lagi menjadi X dikali X dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik yang pertama adalah X sama dengan 0, atau X sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Nah, kita taruh titik-titiknya. Ini yang titik pertama di paling sebelah kiri itu ada 0, dan titik yang paling sebelah kanan itu ada 1. Nah, ini dilihat perbedaannya dari contoh soal yang sebelumnya. Karena tadi ada garisnya atau ada tadi itu lebih besar atau sama dengan 0, maka bulatannya hitam penuh. Karena ini lebih kecil, maka bulatan kosong. Seperti itu contohnya pada interval. Nah, selanjutnya kita taruh, setelah kita taruh titik-titiknya adalah kita uji titik. Nah, ini di angka di rentan 0 ke kiri itu nilainya berapa? Ada min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita ambil contoh adalah min 1. Nah, X-nya sama dengan min 1, berarti otomatis negatif. Lagi X sama dengan min 1, X-nya diganti min 1, ya negatif lagi. Kalau X-nya X min 1, X-nya diganti min 1, berarti min 1 berapa? Min 2, nah negatif lagi. Min dikali min, hasilnya adalah min. Nah, selanjutnya di interval yang kedua ada di antara 0 dan juga 1. Antara 0 dan juga 1, maka kita cari bilangannya ada berapa. Ada berapa saja sih? Ada 1/4.
ada setengah, ada 3/4. Nah, di antara itu banyak sekali, sehingga kita ambil saja titiknya itu 1/2. Nah, X-nya itu 1/2. 1/2 itu positif. Walaupun pecahan, angkanya tidak bulat, tapi itu termasuk bilangan positif, sehingga hasilnya positif. Yang kedua, X-nya tetap 1/2 positif. Selanjutnya adalah X min 1, X-nya diganti dengan setengah. Setengah dikurangi min 1, hasilnya adalah min setengah. Maka negatif, sehingga positif dikali negatif, hasilnya min. Selanjutnya di interval 1 ke kanan. Ada berapa saja satu ke kanan itu? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh yang dekat saja, yang mudah saja, yaitu ada angka 2. Kita masukkan X sama dengan 2. X-nya ini diganti 2, berarti hasilnya 2, otomatis positif. Nah, selanjutnya X sama dengan digantikan dengan 2, sehingga hasilnya 2, positif juga. Nah, X min 1, X-nya diganti dengan 2, berarti 2 dikurangi 1, hasilnya juga 1, sehingga positif juga. Positif dikali positif, hasilnya positif. Nah, ingat, karena kalau tadi itu yang menjadi penyelesaiannya adalah positif karena ada tanda. Karena lebih kurang atau sama dengan, atau lebih besar sama dengan, itu yang dicari positifnya. Kalau ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0, maka yang dicari itu adalah yang negatifnya. Yang nilai akhirnya itu negatif. Jadi di interval berapa? Di interval yang 0 ke kiri atau di interval 0 sampai 1. Kalau di titik ujinya tadi, yang titik uji nilainya min 1 dan setengah. Itu kan hasil akhirnya negatif-negatif ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan X pangkat 3 min X kuadrat lebih kecil dari 0 adalah X kurang dari 0 atau X kurang dari 1, X lebih besar dari 0. Nah, gambarnya seperti itu, nilai penyelesaian itu yang sudah Ibu arsir, itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, apabila terdapat pertanyaan, silahkan dicantumkan pada kolom komentar di GC, atau kalau masih sungkan, silahkan kita diskusi di WhatsApp ya. Silahkan Ibu juga membuka sesi diskusi di WhatsApp maupun di GC. Nah, selanjutnya adalah tugas. Nah, kalau ada pembelajaran, kalau tidak ada tugas itu kurang asik ya. Jadi Ibu beri tugasnya tidak banyak. Tidak banyak, kalian hanya cukup mengerjakan dua soal saja. Silahkan buka uji kompetensi 2 halaman 38. Kerjakan poin A nomor 1 saja dan poin B nomor 1 saja. Ya, ingat, kumpulkan tugasnya tepat waktu. Karena mengapa? Kalau kalian semakin lama mengumpulkan tugas, maka nilai kalian semakin kecil. Nah, kalian ini, Ibu beri bocoran, kalian jangan senang-senang apabila diberikan tugas yang jumlahnya sedikit. Mengapa? Karena kalau kalian salah satu saja, nilai kalian itu berkurangnya juga banyak sekali. Begitu ya. Maka silahkan kerjakannya tepat waktu, karena mengapa nilai waktu itu, kalau tepat waktu itu punya nilai tambahan tersendiri sehingga bisa membackup apabila kalian terdapat kesalahan. Nah, jangan lupa kerjakannya secara mandiri, tepat waktu, dan jangan lupa Ibu ingatkan kembali absensi. Baik, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, Ibu bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.